Dalam Basic Economy Order Quantity atau kita sebut sebagai EOQ model, ya, acuan rumus kita itu sebenarnya dimulai dari kita melihat grafik total cost. Maksudnya gimana? Di grafik ini kalian tahu ya sumbu Y itu adalah biaya tahunan kita, sedangkan sumbu X itu adalah jumlah order yang kita berikan. Nah, grafik ini sudah menjelaskan bahwa setup cost ya yang warna hijau itu semakin lama semakin akan turun. Sedangkan holding cost ya semakin lama semakin akan naik. Maksudnya gimana? Misalnya kalian kalau misalnya beli barang semakin banyak, berarti biaya setup itu yang misalnya tadinya kalian setup cost adalah 100.000 itu untuk 10 barang. Ya, berarti kalau 100.000 bagi 10, berarti satunya biaya setupnya adalah 10.000. Tapi kalau semakin banyak, misalnya kayak ada 100 barang, berarti sebenarnya biaya setupnya adalah 1.000. Makanya kenapa setup cost semakin lama semakin menurun. Nah, sedangkan holding cost akan semakin bertambah karena misalnya kalian menyimpan barang nih, ya holding cost itu kan berarti kalian akan mengalihkan biaya simpan dikalikan dengan jumlah barang. Nah, makanya semakin lama akan semakin naik jika jumlah ordernya semakin tinggi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan total cost. Ya, total cost itu adalah holding cost ditambah dengan setup cost. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya total cost ini kan kelihatan nih pada titik yang ini itu adalah titik di mana dia total cost-nya paling rendah. Nah, titik ini yang kita namakan dengan titik Q bintang. Jadi, kalau mau total cost-nya rendah, ya paling minimal, kita harus memesan sebanyak Q bintang kuantitinya. Nah, dari sini, ya, kita mau lihat rumus holding cost secara tahunan itu, ya, Q per 2 kali H, lalu setup cost-nya adalah D per Q kali S. Nah, kita kan mau tahu sebenarnya Q bintang itu harusnya berapa. Nggak mungkin dikira-kira kan. Nah, caranya gimana? Cek. Ya, total cost terkecil terjadi ketika si holding cost sama dengan setup cost kan. Ya, ketika yang ini nih. Ketika di titik ini. Holding cost sama dengan total cost. Holding cost sama dengan setup cost. Nah, berarti itu adalah titik di mana Q per 2H sama dengan D per QS. Ya. Jadi kalau misalnya dipindah ruaskan seperti rumus matematika biasa, kalian akan mendapatkan ini. Q adalah akar 2 DS per H. Ini adalah rumus Q bintang. Nah, selanjutnya kita harus lihat dalam penggunaan persediaan EOQ, ya, tingkat inventory level itu akan seperti ini kurvanya. Jadi ketika kalian mau memesan sejumlah key, ya, sejumlah key berarti anggap key itu di sini, ya, ini adalah key bintang kalian. Penggunaannya itu akan selalu stabil setiap waktu, karena kalau di dalam EOQ itu kan asumsinya satu permintaan itu diketahui, sifatnya konstan dan independen, ya, lead time diketahui dan konstan. Lalu quantity diskon tidak ada. Oke. Stock out dapat terpenuhi dan dihindari. Berarti seiring berjalannya waktu, ya, jumlah inventory yang berkurang, ya, itu akan sama. Misalnya di sini seperti ini. Nah, ini kan kita pesan pertama kali ya. Nah, nanti di sini berarti kita titik pesan kedua kali. Ya. Kita akan pesan sebesar apa? Sebesar key, ya. Sama lagi jumlah key. Ya. Nanti dia akan berkurang kembali. Nah, berkurangnya juga sama. Ya. Sama. Ya. Jadi jarak antara pemesanan ke 1 ke 2 itu waktunya sama. Dengan ketika jarak pemesanan dari 2 ke 3 itu sama. Nah, kalau misalnya ditanya nih, jadi sebenarnya rata-rata inventory di dalam EOQ itu berapa ya? Itu rumusnya adalah Q bintang kalian bagikan 2. Seperti itu.
Karena kan istilahnya konstan, berarti ya setengahnya lah kira-kira. Nah, ini untuk mengacu pada apa? Mengacu pada ini nih, expected number of orders. Ya, jadi kita mau tahu, jadi sebenarnya dalam setahun kita order berapa kali, ya. Kita kayak gambar di sini kita ada order 1, 2, dan 3 misalnya. Nanti dia naik lagi, mentok dikit, turun lagi, sesuai dengan waktunya juga sama, ya. Jadi kalau di sini kita bisa bilang kita akan melakukan 3 kali order berarti. N-nya adalah 3. Nah, rumus N itu adalah D, demand kalian selama setahun dibagi dengan Q bintang kalian. Oke, yang ini. Nanti satuannya menjadi jumlah order per tahun kalian. Sedangkan ada rumus berikutnya yaitu expected time between order. Ya, itu tuh yang ini loh. Yang jarak dari 1 ke 2, lalu 2 ke 3, dari 3 ke terakhir. Itulah T. T itu adalah jumlah hari kerja per tahun kalian. Ya, kan seminggu itu hari kerjanya bisa beda ya, 5 hari misalnya. Berarti 5 kali 4 minggu berarti kan 20. Berarti sebenarnya kalian kerja cuma 20 hari selama sebulan misalnya. Berarti per tahunnya kan 20 kalian bisa kalikan dengan 12 ya. Berarti segitu hari kerja kalian per tahun ya. Terus dibagi dengan N ya. Nanti satuannya adalah days between order ya. Jadi jumlah hari selama kalian menunggu dari order 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, di awal memang dituliskan total annual cost itu hanya setup cost ditambah holding cost. Tapi ingat, ini kan EOQ. Berarti kita kan sebenarnya membeli barang jadi, kemudian kita jual. Berarti kita ada yang namanya product cost. Ya, product cost itu rumusnya adalah P kali D. P itu adalah harga jual, price per unit kalian, dikalikan dengan D, demand selama setahun. Nah, rumus setup cost dan holding cost itu sama ya, cuman bedanya bagian key itu harus diganti selalu dengan menjadi key bintang. Karena itu yang nilai optimum yang diinginkan. Lalu, di dalam EOQ juga ada yang namanya reorder point. Ya, reorder point atau ROP kita sebutnya, itu rumusnya adalah demand selama per hari kalian, jadi D kecil, dikalikan dengan lead time, ya. Di mana D itu kalian bisa dapatkan dengan cara apa? Dengan cara membagi demand tahunan kalian dibagi dengan jumlah hari kerja per tahun kalian yang tadi. Ya. Nah, ini mengacu pada kurva ini. Ya, misalnya kalian sudah memesan sebanyak Q bintang di sini. Ya kan? Seperti yang tadi, ya. Kan turunnya akan selalu konstan kan setiap waktu. Ya, anggap turunnya seperti ini. Ya. Pasti akan ada titik di mana kalian harus memesan lagi kan. Karena kalian udah tahu, oh bentar lagi mau habis nih, ya. Nanti kalian harus cek kira-kira, ya, kita harus pesan kapan. Misalnya pesannya di sini nih. Berarti di sini titik reorder point kalian. Ya. Jadi pada jumlah berapa inventory kalian harus pesan lagi, ya. Nah, jadi dari titik ini, ya, sampai titik barang datang, kemudian stok lagi sebesar Q bintang, ya, yang nanti akan berkurang seperti yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini itu lead time, ya. Jadi ini lead time-nya dan grafik yang ini, ya, slope namanya, kemiringan, itu adalah garis demand kalian selama sehari. Jadi misalnya kalian demand itu kan setiap titik akan sama, selalu konstan setiap saat, ya kan? Tuh. Jadi penurunannya akan selalu konstan. Jadi sebenarnya ini kayak tangga, tapi karena kalian dibikin dalam grafik yang banyak dan lama-kelamaan itu akan menjadi seperti garis. Nah, itu asal muasal dari
slope ini. Itu. Nah, itulah untuk yang economic order quantity model.